يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها. ولتسعة ولد الحسين. يا الله. يا الله يا الله، توجهوا بقلوبكم إلى الإمام الحسين عليه السلام. Mari sejenak semuanya para hadirin hadirat muwalina li Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, kita khusyukkan hati kita malam hari ini bersama mereka di keluarga Rasulullah yang ada di Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah beserta keluargamu yang madlumin, yang musyarradin, yang terusir, yang terbunuh, yang terracun, yang terpenggal kepalanya. وعلى آلك المظلومين المضطهدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. Salam kami malam-malam Muharram. Assalamu ala man ghasluhu damuh. Salam yang dimandikan dengan darahnya, yakni Imam Al-Husain. Assalamu ala man ghasluhu damuh wat turab kafuru ونسج الريح أكفانه. Turab menjadi kafur yang wangi karena jasad Abi Abdillah, tubuh beliau berserak di atas padang pasir Karbala. ونسج الريح أكفانه والقناة خطية نعشه. Sedangkan qanat, sedangkan tombak di mana mereka meletakkan kepala suci Abi Abdullah Al-Husain diarak, dikelilingkan. Wal qanat khuttiyatun a'shu fi qulubi man walahu qabruh. Sedangkan di hati setiap para mualin adalah pusaranya. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum amina man laja'a ilaikum
يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ما ذاق طعم تراتهم حتى قضى عطشا. Seorang syair menggambarkan bahwa mereka orang-orang yang ada di Karbala, kita saat ini berada pada malam ketiga, bahwasanya mereka telah menginjakkan kakinya di Karbala tanggal 2 Muharram. Para kafilah Al-Husain sampai di Karbala. Mari semuanya ayuhal mu'azzun, wahai yang mengucapkan azah untuk Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, kita menginginkan air mata. Majalis insyaallah setelah mendapatkan air mata baru kita akan masuk ke dalam kajian insyaallah. Upayakan setiap kita akan menderaikan air mata malam hari ini insyaallah. Ma daqa ta'ma furatihim hatta qada wa ghusila bid-dima'il qaniyah. Tidak mencicipi segarnya Furat. Mereka ini tamu-tamu Allah, putra-putri Rasulullah diharamkan. Bahkan maaf-maaf anjing, babi yang ada di sekitar dipersilahkan dengan gampangnya, dengan mudahnya meneguk segarnya Furat. Akan tetapi putra dari putri Nabi Al-Husain dilarang. Madza qata'ma furatihim hatta qadaw 'atashan wa ghussila bid-dima'il qaniyah, dan dimandikan dengan darah segarnya. Tabki ka'aini la li ajli masubatin ya Husain, engkau membuat diriku hala ikhlas bagaimana seorang mualin mencintai Aba Abdullah. Tabki ka'aini la li ajli masubatin, engkau membuat diriku menangis bukan karena masubah, bukan karena pahala yang dijanjikan, lakinnama aini li ajlika bakiya, akan tetapi mataku untukmu. Tidak tahu ya Aba Abdullah, tiba-tiba bisa menderaikan air mata. Tabtallu minkum Karbala bidamin wa la tabtallu minni bid-dumu'il jariyah. أنسد رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. إنا لله وإنا إليه راجعون. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. صدق الله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول شهر محرم الحرام. Ucapan bela sungkawa terdalam untuk antum ayuhal muwalun, para pecinta Fatimah Az-Zahra, pecinta Al-Mustafa At-Tuhuri, pecinta Al-Murtada, pecinta Al-Mujtaba atas syahidnya Al-Imam Al-Husain Al-Syahid di Karbala salawatullahi wassalamuhu alaih. Dalam hadis dikatakan bahawa Husain adalah qatilul abara, ma dzakarani mu'min illa wasta'bar. Tidak disebutkan namanya Al-Imam Al-Husain bagi seorang mukmin kecuali berderai air matanya, karena Al-Imam Al-Husain alaihi salam adalah qatilul abarah, yang terbunuh kemudian ditangisi. Ayat di awal tadi yang kita bacakan, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yas'alunaka ya Muhammad ya Rasulullah. Mereka bertanya pada dirimu wahai junjungan agung, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an syahril haram, di bulan haram, qitalin fi, untuk melakukan qital
di dalam bulan tersebut, di bulan Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang haram. Qul, katakanlah ya Rasulullah, qitalun fihi kabir. Melakukan peperangan di dalam bulan Ashhurul Hurum termasuk adalah satu hal yang kabir, satu hal yang agung. Semua muslimin sepakat Ashhurul Hurum itu ada 4, 3-nya bergabung, yang 1 lepas sendirian. Yang 3 itu adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, rentetan 3 bulan ini adalah bulan Ashhurul Hurum. Kemudian 1 lepas jauh dari semua bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab, sehingga ada 4, Rajab sendirian dan 3 berurutan. Semua kita tahu bahwa Dzulqa'dah namanya Dzulqa'dah, mereka tidak melakukan peperangan. Dzulhijjah karena melakukan haji, tidak melakukan peperangan. Muharram dinamakan Muharram li'anna ahlul jahiliyah yuharrimuna fihi al-qital. Orang-orang jahiliyah mengharamkan dirinya untuk tidak melakukan qital, untuk tidak melakukan peperangan di dalamnya. Dan bahkan yang mengatakan bukan lagi hadis, bukan lagi Sayyidil Wujudi Muhammad atau putra-putra sucinya, melainkan firman Allah, yuqra ila akhir zaman, sampai akhir zaman dibaca. Ayatnya mengatakan qitalun fihi kabir, melakukan peperangan di dalamnya adalah satu hal yang besar. Bahkan jahiliyah sebelum Islam tidak melakukan peperangan di bulan Muharram. Akan tetapi apa kata Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam, wa ma'arafat hadhihi al-ummah hurmatu syahriha wala hurmatu nabiyha. Umat ini yang katanya umat Sayyiduna Muhammad, Masya Allah, kalau sudah masuk bulan Muharram, umat Muhammad memeriahkannya dengan kembang api, sedangkan keluarga Muhammad diserbu dengan api. Kemah-kemahnya dibakar. Umar bin Sa'ad berkata kepada mereka, ihruqu buyutadh dhalimin, bakarlah rumah orang-orang zalim. Rumahnya siapa? Kemah-kemahnya Abu Abdullah Al-Husain. Di situ ada putri Amirul Mukminin Zainab Al-Kubra, ada putri-putri beliau, ada Sukainah, ada Atika, ada Rabab, ada wanita-wanita beliau. Ihruqu buyutadh dhalimin, harus keluar dari satu kemah ke kemah yang lainnya. Bahkan ketika mereka bertanya kepada Al-Imam Zainal Abidin apa yang harus dilakukan, Imam hanya mengatakan firruhunna bil baida, larilah kamu untuk mencari keselamatan, karena rumahnya, karena kemahnya, karena tempat tinggalnya dibakar oleh orang-orang Bani Umayyah. Yas'alunaka an syahril haram qitalin fi, bertanya perang di bulan haram. Katanya Imam Ridha, umat ini tidak mengetahui, jahiliyah berhenti, mereka tidak melakukan peperangan, bahkan kepada musuh a'da aduwihim berhenti, tidak melakukan peperangan di bulan haram. Sedangkan ini Al-Imam Al-Husain bukan mukmin biasa. Kalau kita pada manusia biasa, para orang-orang Arab itu tidak melakukan peperangan, pembunuhan. Ini yang dibunuh adalah Hujjatuz Zaman wa Waliyyiz Zaman di zaman itu tahun 61. Sosok yang paling wali, khamisu ahlil kisah, yang terakhir dari ahlul kisah, dan sosok yang paling agung yang dicintai oleh keluarganya, yang paling dicintai oleh ibundahnya Fatimah Az-Zahra. Dibunuh, tidak cukup sampai dibunuh, dimutilasi. Ahabbatana al-kiram, antum bisa bayangkan Al-Imam Al-Husain, tubuh yang umurnya belum sampai 60 tahun, kemudian diserbu sekian banyak, sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Husain khutbah beliau, ka'anni bi'awsali tuqatti'uha aslan falawat bainan nawawis wa Karbala, seolah-olah aku menyaksikan tubuhku dikeroyok, dicobak-cabik dengan binatang buas falawat, binatang buas sahra, antara Nawawis, antara kawasan namanya Nawawis dan Karbala. Ternyata beliau syahidnya di Karbala. Ini ucapannya diucapkan beliau ketika hendak keluar dari Karbala, keluar dari Makkah menuju ke Karbala. Al-Imam Al-Husain alaihi salam tidak cuman dibunuh, tidak cuman kemudian dilepaskan kepalanya, tidak cuman disayat pedang,
tidak cuman dilemparin dengan anak panah, tidak cuman ditombak dengan berbagai macam belati, akan tetapi setelah dilepas kepalanya, lagi-lagi Umar bin Sa'ad tersebut mengatakan, ya khailallah irkabi wabil jannati ibshiri, wahai kuda-kuda Allah, kabar gembira untukmu, jannah ibshiri, surga untukmu, wadusi sadral Husain, injak-injak dada Abi Abdullah al-Husain. Cukup sampai di situ. Asyra khayyalah, 10 penunggang kuda. Kudanya kuda A'wajiyah, yang satunya di atas 1 ton. Tubuhnya Abu Abdullah yang tidak bernyawa, diinjak-injak, tak tahu bagaimana keadaannya, terpelanting, terbolak antara dadanya atau bagian punggungnya, wahakada, sampai hancur. Dan mereka dassatil khuyul sadral Husaini alaihi salam. Padahal ini adalah putra dari putri Nabi kita. Ini adalah yang pernah diriwayatkan oleh kutubul muslimin semuanya, apapun madhabnya. Silahkan baca di dalam riwayat bagaimana Al-Imam Al-Husain ketika masih anak-anak, ketika beliau masih balita, masih ada kakeknya Rasulullah. Beliau lari dari rumahnya menuju hujrah Ummu Salamah, masuk ke rumahnya Ummu Salamah zaujatun Nabi, dan Nabi lagi mustalqiyan naiman, lagi terlentang tidur beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lari Al-Imam Al-Husain, hendak dipegang, langsung masuk ke kamar dan merobohkan tubuhnya di dada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naik di dada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Ummu Salamah, ra'aitu mandaran fa'abkani, aku menyaksikan pemandangan yang membuat diriku menangis terseduh-seduh. Ternyata takut kalau Ummu Salamah membangunkan Nabi karena Al-Husain. Ternyata Rasulullah menanti dan membiarkan Husain duduk di dada mulia Rasulullah Al-Mustafa. Kemudian ketika beliau merobohkan tubuhnya di dada Rasulullah, Rasulullah terbangun mengatakan, Azizi Aba Abdullah, putraku, cucuku Aba Abdullah Al-Husain, engkau lagi duduk di sini. Diciumin lehernya, diciumin dadahnya. Yauman yang tidak pernah dilakukan dalam di dunia ini terjadi saat Al-Husain duduk di atas dada Rasulullah. Dan 1 hari lagi, hari yang kedua, di mana Abu Abdullah berserak tubuhnya, sebelum dilepas kepalanya, ada seorang durjana duduk ala sadril Husain, yaitu Shimr ibn Diljawshan, naik di atas dada Abi Abdullah al-Husain untuk melepaskan kepalanya. Rahimallahu man nada wa Husainah wa imamah. Oh duhai Husain, bagaimana kita tidak bersedih? Anak kecil ini pernah cemburu dengan kakeknya. Al-Husain pernah kita sampaikan fil majalis, Masya Allah, bagaimana ketika Al-Hasan wal Husain, selalu Al-Hasan didudukkan di kanannya, Al-Husain di kirinya, kemudian menciumi Al-Hasan di bagian bibirnya, giliran Al-Husain yang dicium bagian leher dan dadahnya. Ketika dia melihat ini, berdiri dari pangkuhan Rasulullah, masuk ke kamar hujrah Fatimah Az-Zahra, mengatakan, Ummah ya Fatimah, qabbilini fi fami, ciumlah di bagian bibirku duhai bunda Fatimah. Dicium oleh Fatimah. Afiha raiha kariha, ada bau yang kurang sedapkah wahai ibundaku Fatimah? Dikatakan atyabu minarrih ya waladi, lebih harum dari semua harum yang ada bibirmu duhai putraku. Lalu kenapa wahai ummah? Jaddi Rasulullah, kakekku Rasulullah, setiap kali melihat abangku Al-Hasan mengendus bibirnya, mencium bibirnya, aku tidak pernah dicium bagian bibirku. Dibawa oleh Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, menghampiri ke ayahnya, Abadah, ya Rasulullah, duhai ayahku, duhai Rasulullah, ini Husain mempertanyakan dirimu kenapa? Dijawab apa jawabannya? Wahai Fatimah,
Aku menciumi bibir Al-Hasan, itu mawadhi'us sum, di mana mereka akan meracuni dan meletakkan racun di bibirnya sampai akhirnya qutila madluman, dan lepas rohnya dalam keadaan madlum. Maka aku tabarruk menciuminya. Sedangkan Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, aku ciumin bagian lehernya, itu adalah mawadhi'us suyuf, tempat mereka menyayat-nyayat pedang untuk melepaskan jasad dari tubuhnya. Sedangkan dadahnya adalah kaki-kaki kuda akan menginjak-injaknya. Ya Rasulullah, ahakada yuf'alu bi ibnik? Akankah mereka melakukan demikian kepada putramu? Cukup sampai di situ. La wallah. Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, kita hadir bersama menyampaikan musibah Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Saya akan bawakan dari riwayat Syekhuna As-Saduq dalam kitabnya Amali di Syekhuna As-Saduq. Diriwayatkan dari Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana jalisan data yaumin. Satu kali pernah duduk di hadapan rumahnya dekat dengan masjid, baina dari wa mimbari, di situ duduk ada beberapa sahabatnya. Kemudian Rasulullah ketika duduk datang fa aqbal al-Hasan alaihi salam. Datanglah Al-Imam Al-Hasan, falamma ra'ahu baka. Ketika melihat Imam Al-Hasan menangis, mengatakan ilayya waladi. Mendekatlah wahai putraku, didudukkan. Tak lama setelah itu datang Al-Husain alaihi salam. Ketika melihatnya menangis, mengatakan ilayya waladi Husain. Kemarilah wahai putraku Husain. Kemudian tak lama setelah itu Fatimah dengan hijab sempurnanya keluar dari rumahnya. Kemudian Fatimah keluar ditangisi oleh Rasulullah. Lamma ra'aha baka. Ketika melihat Fatimah menangis, ilayya ibnati, kemarilah wahai putriku, didudukkan di sampingnya. Tak lama setelah itu datang Amirul Mukminin salawatullahi wasalamuhu alaih. Melihat Amirul Mukminin, baka sallallahu alaihi wa alihi, menangis lagi beliau. Sampai para sahabatnya mengatakan, tidakkah dari salah satu mereka yang membuat dirimu bahagia ya Rasulullah? Kenapa setiap datang mereka kamu mencucurkan air matamu? Lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat dan mereka mengatakan kenapa selalu datang mereka, kemudian menangis. Jawaban Rasulullah, fa wallah, tidak ada fil bariyah, di atas semua manusia ini yang lebih aku cintai dari mereka ini, yaitu Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Fatimah, dua putranya, suaminya, dan aku mencintai semua mereka. Akan tetapi aku menangisi apa yang akan terjadi kepada mereka. Kemudian Al-Imam Al-Husain, Al-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menceritakan satu persatu. Adapun waladi Al-Hasan, adapun Amirul Mukminin, adapun putriku Fatimah, sampai adapun wa ammal Husain alaihi salam tahayya'u lil musibah. Mari kita hanyut dalam musibah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana beliau menyampaikan musibah Al-Husain, sedangkan Al-Husain hayyun yurzak, Husain masih hidup di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan ammal Husain, adapun Husain, fa innahu minni, dia ini adalah putraku dariku, fa innahu minni wa huwa ibni wa waladi, dan dia adalah putraku, anakku. Wa khairul khalqi ba'da akhi, dan sebaik-baiknya makhluk Allah setelah kakaknya Al-Hasan. Wa huwa imamul muslimin, dan beliau adalah imam untuk segenap muslimin. Wa maulal mu'minin, tuannya orang-orang mukmin. Wa khalifatu rabbil alamin, khalifah Allah rabbul alamin yang ada di alam semesta. Wa ghiyasul mustaghisin, yang dapat memberikan pertolongan siapa yang meminta pertolongan. Wa kahful mustajirin, dan kemah dan penolong untuk orang-orang yang meminta pertolongan. Wa hujjatullah ala khalqihi ajmain, dan hujjah Allah untuk segenap makhluknya. Wa huwa sayyidus syababi ahlil jannah, beliau adalah tuan penghulu pemuda surga. Wa babu najatil ummah, pintu keselamatan umat. Amruhu amri, perkaranya adalah perkaraku. Wa ta'atuhu ta'ati, mentaati dia mentaatiku.
Wa man tabi'ahu fa innahu minni. Siapa yang mengikutinya maka dia telah mengikutiku. Wa man 'asahu falaysa minni. Dan yang bermaksiat, yang tidak nurut, yang tidak taat padanya, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian wa inni lamma ra'aituhu tadakkartu ma yusna'u bihi ba'di. Ketika aku melihatnya, aku mengingat Jibril mengatakan kepadaku bagaimana apa yang akan terjadi padanya setelah sepeninggalku. Ka'anni bihi, seolah-olah aku menyaksikan Al-Imam Al-Husain alaihi salam qad istajara bihurami wa qabri, telah bersimpu duduk di pusarahku, di haramnya Rasulullah di Madinah, minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bihurami wa qabri fala yujar, tidak ada yang memberikan pertolongan. Fa'adummuhu fi manamihi ila sadri, dalam mimpi tersebut aku mendekapnya dan memeluknya erat-erat Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Wa amiruhu birrihla ila dari hijrati, dan aku perintahkan untuk keluar, untuk hijrah dari negeri, dari tempat hijrahku, dari Madinah Munawwarah. Wa ubashiruhu bisyahadah, dan aku kabar gembirakan untuknya syahadah. Fayartahil anha ila ardi maqtalihi wa masra'ih, kemudian berangkat ke tempat beliau akhirnya mendapatkan kemuliaan syahadah. Ardu karbin wa bala wa qatlin wa fana, tempat penuh duka, penuh nestapa, penuh bala, yaitu Karbala yang ada di Irak. Kemudian beliau melanjutkan, ulaika wa tansuruhu yaumal qiyamah, akan diberikan pertolongan yaumal qiyamah, dan yang menolongnya dan orang-orang yang syahid bersamanya adalah syuhada, sayyidu syuhada'i ummati, tuannya syuhada dari umatku. Kemudian beliau melanjutkan, summa, kemudian ketika beliau terjatuh, wa ka'anni andur ilaih, seolah-olah aku menyaksikan Al-Husain alaihi salam yauma Asyura. Ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa ka'anni anduru ilaihi wa qad rumiya bisahmin, telah dilempari anak panah. La adri, saham yang dimaksud oleh Rasulullah saham du salasi su'ab, akankah yaitu anak panah bercabang 3 yang telah diracuni, yang masuk ke dada Abi Abdullah, yang karenanya beliau tersungkur dari atas kudanya. Atau beliau ketika itu melepaskan pakaiannya, memberikan untuk membasuh daripada darah yang membasahi wajahnya, karena persis di bagian sadruh dan dadahnya keluar membasahi wajahnya dan jenggotnya. Farumiya bisahmin, dilempari anak panah. Fakharra an farasihi sari'an, terjatuh dari atas kudanya dalam keadaan tidak sadar. Summa yudbah kama yudbahul kabsh, kemudian disembelih bak seekor domba, madluman, dalam keadaan madlum. Summa baka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kemudian menangis Rasulullah. Wa baka min haulihi, dan menjadikan semua orang yang ada, sahabat pada saat itu di sekitarnya, menangis dengan tangisan Rasulullah. Wartafa'at aswatahum bidajij, terdengar suara seseduhan tangisan mereka. Summa qama, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar, berdiri dari situ hendak masuk ke rumahnya. Beliau menengadahkan tangannya, apa yang didoakan Rasulullah. Lihat, beliau mengatakan qama wa huwa yaqul, seraya berkata, sabda beliau, Allahumma inni ashku ilaika ma yulqa ahla baiti min ba'di, aku keluh kesahkan apa yang didapati oleh keluargaku sepeninggalku padamu ya Allah, balaskan mereka ya Rabb. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah. Faqarraraha salasan, diulang 3 kali, ya Allah, aku keluhkan kepadamu orang-orang yang telah menzalimi apa yang dirasakan keluargaku sepeninggalku. Rasulullah salawatullahi wasalamuhu alaih menceritakan Abi Abdullah Al-Husain. Kita semua jangan kira bahwa menghidupkan majalis Al-Husain hanya seperti ini saja, hanya di dunia saja. Di dunia berupaya kita lakukan menghidupkan majalis Al-Husain,
duduk bersama, apa yang bisa semampunya hadir, berpartisipasi, semua yang bisa. Mas'ulin, penanggung jawab, panitia, hadirin, maktam, tangisan, ceramah, semuanya kita hidupkan di dunia. Dan ini akan berlanjut. Bahkan dikatakan di langit lebih banyak yang menangisinya, seperti dalam riwayat Al-Imam As-Shadiq alaihi salam, wa ahlus sama' yabkun kama bakina wa aksar. Bahkan orang-orang, yakni zat Allah tabaraka wa ta'ala beserta para malaikatnya menangisi Al-Husain seperti tangisan kami, bahkan lebih banyak menangisi Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam. Kemudian, akankah selesai Asyura di dunia? La wallah. Orang-orang yang telah wafat berupaya untuk menghidupkan hari-hari Aba Abdullah. Bahkan fil barzakh menghidupkan untuk hidup bersama Abi Abdullah. Bahkan di yaumil qiyamah dihidupkan Asyura Abi Abdullah Al-Husain. Bagaimana di riwayat di majlis kemarin kita sampaikan, kelak yaumul qiyamah yang menghidupkan majlis adalah ketika Fatimah Az-Zahra alaiha salam hendak masuk ke dalam surga, telah dihampiri dengan semua sampingnya malaikat dan semua bidadari bersama Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Kemudian Jibril datang kepada Fatimah. Apa yang dimintakan? Wahai ya binta Rasulillah, ya Fatimah, sali hajataki, mintalah hajat engkau wahai Fatimah. Apa yang diminta hajatnya? Hajat pertamanya, al-zahir di riwayat itu ada dua hajat yang disampaikan yaumul qiyamah. Hajat pertama, iqamat majlis Al-Husain alaihi salam, meminta Allahumma ya Rabb arini waladi Al-Hasan wal-Husain, tunjukkan padaku dua putraku Al-Hasan wal-Husain. Didatangkan yaumul qiyamah, sedangkan Al-Husain min audajihi taskhabu daman, keluar masih segar darah Abi Abdullah dari tubuhnya, membuat Fatimah Az-Zahra menangis. Menghidupkan Asyura fi yaumil qiyamah, dan yang membacakan Fatimah Az-Zahra di hadapan para malaikatnya. Jangan dikira bahwa berhenti sampai di dunia. Hajat yang kedua, ta'lamun apa hajat yang kedua yang dimintakan oleh Fatimah Az-Zahra di riwayat tersebut yang ada di kitab Biharul Anwar Allama Al-Majlisi. Yang kedua hajatnya adalah beliau minta, Allah ya Rabb, syi'ati ya Rabb, para pengikutku ya Allah, antum yang diperhatikan oleh Fatimah Az-Zahra, para pecintahnya. Setelah meminta Al-Hasan wal-Husain, langsung yang diminta para pecintahnya, yaitu para muwalin, para pengikutnya, para syiahnya, para pecintahnya yang ikut madrasah Ahlul Bait, yang ikut madrasah Karbala. Ya Rabb, syiati ghafartu lahum, aku berikan ampunan untuk mereka. Syiatu waladi, pengikutnya, pecintahnya, putra-putraku. Amantu lahum, aku berikan keamanan kepada mereka. Wa syiatu syiati waladi, para pengikutnya, pengikutku, aku berikan keselamatan. Maka tawaddu anadak annal khalaik yakunu fatimiyin, semua makhluk pada saat itu berharap andai kata mereka adalah Fatimiyin, yang di hatinya ada cinta kepada Fatimah Az-Zahra. Lidzikriha sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Majalis demikian ditakkid, dikuatkan. Ini adalah seruan, ini adalah ajakan a'immatuna, ajakan yang dilakukan langsung oleh Rasulullah, imam ba'da imam ba'da imam, semua imam menghidupkan hari-hari Al-Husain. Bahkan sebelum Rasulullah, para anbiya wassalihin wassiddiqin qabla Nabi Muhammad, ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin, menangisi Al-Husain alaihi salam qabla an yukhlaqa, sebelum lahir Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wassalam, bakaka Adam hina taubatihi, Adam menangisi Al-Husain ketika taubat. Wa 'allama al-adama asma'a kullaha, disampaikan nama-nama itu
Kemudian apa yang disampaikan dalam riwayat, Adam setiap kali menyebutkan nama Husain mencurahkan air mata. Bertanya, siapa Husain? Diceritakan ditangisi oleh Adam, ditangisi oleh Nuh, ditangisi oleh ulil azmi, ditangisi sampai Zakaria diceritakan kemudian menangis, meminta putra mendapatkan, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh putra Ahmad, putra Nabi Muhammad. Wa wahabalahu Yahya, Allah mengistijabai dan diberikan putra namanya Yahya. Yahya dibunuh, dipenggal, sama memiliki kemiripan dengan Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Imam Husain lahirnya 6 bulan prematur, Yahya prematur 6 bulan. Al-Husain dilepaskan kepala dari tubuhnya, Yahya dilepaskan kepalanya dari tubuhnya. Al-Husain kepalanya diarak, dihadiahkan kepada taghiya zamanihi, dan Yahya juga demikian, dihadiahkan kepalanya kepada orang-orang Yahud pada saat itu. Kemiripan ditangisi para anbiya sampai Rasulullah menangisinya. Al-Imam Al-Hasan menangis, Al-Amirul Mukminin menangisinya, Imam Al-Hasan menangisinya. Bagaimana riwayat Imam Al-Hasan ketika beliau mulai memuntahkan apa racun yang ada dalam dirinya, telah membiru, telah menjadikan hijau tubuhnya karena dahsyatnya racun yang diteguk oleh Al-Imam Al-Hasan, dihampiri oleh Al-Imam Al-Husain, dipesut, dibersihkan keringat yang bercurah di bagian wajah Al-Imam Al-Hasan. Dikatakan kemudian Al-Imam Al-Husain menangis. Kemudian Al-Imam Al-Hasan melihat Imam Husain menangis. Akankah engkau menangis wahai Aba Abdullah Al-Husain? La yaum ka yaumika ya Aba Abdullah. Tidak ada hari seperti harimu. Beliau menangis. Yasdalifuna ilaika salasuna alfa. Kamu dikepung 30.000 orang yang siap yataqarrabuna ilallah bidamil Husain, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pembunuhan kepada Abi Abdullah Al-Husain. La yaum ka yaumika ya Aba Abdullah. Datang setelahnya Al-Imam Zainal Abidin, setelahnya sampai Al-Imam Al-Mahdi Al-Qaimi Ali Muhammad ajalallahu farajahu syarif. Bagaimana beliau mengatakan dalam nutbahnya, la'andubannaka sabahan wa masa'a wa la'abkiyanna alaika badalad dumu'i dama. Aku akan ratapi, aku akan tangisi engkau setiap sore, setiap pagi dan petang, dan aku akan tangisin bukan sekedar air mata melainkan darah, huznan wa law'atan limusabika ya Aba Abdullah, sebagai hanyut dalam musibahmu wahai Aba Abdullah. Dakwah mustajabah, seruan yang diijabai dan terus ada. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, hadis yang populer, ahyu amrona rahimallahu man ahya amrona. Di sini juga saya akan sampaikan hadis sebagai penutup, bagaimana beliau mengatakan kepada seorang namanya Dawud ibn Sarhan, juga meminta, tidak ada 2 orang kemudian menceritakan perkara kami, itu majelis aku sukai. Ini teksnya yang dibacakan. Ada dari seorang Mut'ab Maula Abi Abdullah qal, budak beliau, budaknya Al-Imam As-Sadiq berkata, sami'tu yaqul li Dawud, aku mendengarkan Maulaya Ibn Rasulullah Al-Imam As-Sadiq berkata kepada sahabatnya Dawud ibn Sarhan, beliau mengatakan apa? Ya Dawud, wahai Dawud, abligh mawali anni assalam, sampaikanlah kepada para mawaliku, maulahku yang berwilayah kepadaku, salamku untuk mereka. Antum mendapatkan salam dari generasi ke generasi, disampaikan salam ini melalui riwayat ini. Kemudian apa yang disampaikan? Wa anni aqul, dan aku berkata kepada mereka, aku wasiatkan kepada mereka untuk apa? Rahimallahu abdan, rahmat Allah untuk seorang hamba, istama'a ma'a akhar, berkumpul dengan yang lainnya. Kemudian fatadakara amruna, mendengarkan, diingatkan kembali perkara kami, yakni amruna amrul Husain, amru Fatimah, diingatkan bagaimana musibah Fatimah, bagaimana musibah Al-Imam Al-Husain dan lainnya. Fa inna salisuhuma malakun yastaghfir lahuma. Kalau cuma dua orang ini berbincang,
membahas Al-Imam Al-Husain, membahas Ahlul Bait, kesedihan Ahlul Bait, maka yang ketiga adalah malaikat yastaghfiruna lahuma, memohonkan istighfar untuk mereka berdua. Kemudian dilanjutkan, wa man istama'al isnan illa bahallahu ta'ala bihimal malaika. Kalau lebih dari dua, kemudian Allah mengumpulkan para malaikatnya, dibanggakan. Lihatlah, itu ada di majlis at-tadhhir, kumpul para pecinta untuk diingatkan kembali musibah Abi Abdullah. Maka Allah bangga kepada kalian semua. Antum fa idza istama'tum fastaghaltum bidzikr, kalau kalian berkumpul kemudian mengingat Abi Abdullah, mengatakan Husain, 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 fa inna fi istima'ikum wa mudzakaratikum ihya'una, sesungguhnya mengingat hal tersebut adalah ihya perkara kami, menghidupkan perkara kami. Wa khairun nas min ba'dina man dzakara bi amrina, sebaik-baiknya manusia setelah kami yang mengingatkan perkara kami, wa da'a ila dzikrina, dan selalu mengingatkan perkara kami. Dan diriwayatkan dari Aban ibn Taghlib an Abi Abdullah qal nafasil mahmum, bahkan nafas kalau kita di hari-hari Ramadan, nafas kita, anfasukum fihi tasbih, di hari-hari Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam, nafasul mahmum li dhulmina tasbih, nafas orang yang sedih atas musibah kami, atas kezaliman yang didera oleh kami, itu adalah tasbih. Kemudian wahammuhu lana ibadah, dan kesumpekan tangisan mereka itu adalah ibadah. Wa kitman sirrina jihad fi sabilillah, dan menjaga perkara kami adalah jihad fi sabilillah. Allahumma ya Allah bihaqqil Husain, saksikanlah kami yang menghidupkan perkara Ahlul Bait. Kami dengan semua tantangan yang ada. Saat ini kita bisa saksikan pusara putri Fatimah Az-Zahra kosong dari para muazzin, kosong dari orang-orang yang menangisinya. Pusaranya dituruk, tidak boleh ada orang ihya. Di Suriah dilarang dengan orang-orang terpilih HTS itu, Hayat Tahrirus Syam, yang mengatakan membebaskan Syam, dilarang. Di Saudi karena kawasan saat ini memanas, dilarang. Bihamdillah antum huna istama'tum, antum kumpul di sini untuk menghidupkan labbaika ya Husain, labbaika ya Aba Abdullah. Dan kami akan lakukan wasiatmu, duhai ibunda Fatimah. Bagaimana kita ingatkan setiap tahun Fatimah Az-Zahra ketika dikabarkan pertama kali bahwa putranya akan dibunuh. Kemudian, kapan wahai ayahku ya Rasulullah, khalin minni, ketika tidak ada diriku, wa khalin minki, ketika kosong darimu, wa khalin min abi, ketika tidak ada ayahnya, wa khalin min akhi. Menangis Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Kalau begitu, siapa wahai abada ya Rasulullah yang akan menangisi putraku Husain kalau beliau syahid, kalau beliau terzalimi? Maka dikatakan sabda Rasulullah, wahai Fatimah, innallaha sayukhlifu lahu syi'atan, Allah akan menciptakan syiah-syiahnya, pengikut-pengikutnya, yaitu antum, jailan ba'da jail, dari generasi ke generasi ila yaumil qiyamah, yabqun wa yantahibuna li Abi Abdullah, menangisi, meratapi Abi Abdullah. Allahumma bihaqqil Husain ishfi sadral Husain, bihaqqil Husain ishfi sadral Husain biduhuril hujjah. Segerakan kemunculan hujjah al-imam sahib al-asr wal zaman. Allahumma bihaqqil hujjah ishfi sadral hujjah biduhuril hujjah. Kita bersama-sama akhiri dengan ayat yang kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyampaikan hajat-hajat kita, Allah memberikan kesembuhan yang sakit dari kita, Allah mensegerakan kemunculan imam zaman kita, Allah menyampaikan, menjadikan dunia wal akhirah ma'ah mereka, dilancarkan rezeki kita, diberikan taufik di dunia ziarah kepada mereka, di akhirat syafaat mereka. Amma yujibun دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها رب صل على محمد وآل محمد. Majalis Al-Husain, majalis mustajabud du'a. Antum sampaikan hajat antum pada Allah bibarakatil Husain hadhihi al-laila. Ya Allah, Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj washfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat wal muqimin li hadzal ma'tam wal hadirin was sami'in, yang menghidupkan majlis ini, yang hadir majlis ini, yang dengar majlis ini, yang muassis hadzal majlis al-marhum al-ustaz. Taqabbal minhum bi ahsani qabulik. Terima ya Allah dengan sebaik-baiknya penerimaanmu. Jadikanlah ini dakhiratan yaumal ma'ad, tabungan kami kelak yaumal qiyamah. Sambut kami ya Aba Abdullah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha ma'as salawat. Salli wa وعشر اللهم صل وآل محمد وعشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم